时候，跳梁小丑都敢出来蹦跶。少主觉醒了什么武魂？没想到吧？Oke guys, berjumpa lagi di channel Ruang Movies. Gimana kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengawal Donghua yang akan Mimin rangkum kali ini. Dan di video kali ini, Mimin akan menceritakan lagi Donghua dari Peerless Battle Spirit atau semangat pertempuran yang tak tertandingi. Dan bagi kalian yang baru aja bergabung, Mimin saranin agar menonton video sebelumnya atau bisa cek di playlist video ini ya, agar videonya itu bisa nyambung ya guys ya. Oke lah, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada video sebelumnya, diketahui jika kompetisi sudah mencapai di pertandingan ketiga. Dan untuk pertandingan selanjutnya yaitu antara Qinan melawan Fang Xing. Seperti biasa, keluarga Fang ini memiliki sifat yang begitu sombong dan arogan guys. Yang dimana semua murid-muridnya telah menganggap kalau keluarga Qin lebih lemah daripada keluarga Fang. Seperti halnya Fang Xing yang berkata kepada Qinan dia tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Dia menanyakan kepada Qinan apakah dia telah siap untuk mengakui kekalahannya. Jika tidak, maka dia akan berakhir dengan luka parah. Untuk Xiao Qin pun memberitahu kepada Qinan kalau di hadapannya itu yaitu Fang Xing yang pernah melakukan keributan di toko minuman di keluarga Qin. Dan dia benar-benar membuat semua orang di sana terluka parah guys. Mendengar itu, Qinan pun langsung menoleh ke arah belakang sembari tersenyum seakan-akan dia mempunyai suatu rencana untuk membalas semua perbuatannya itu. Mendengar itu, Fang Xing pun langsunglah menghina-hina tuan muda Qinan kalau dia itu benar-benar sangatlah lemah. Dan tidak berguna untuk mengeluh kepadanya karena dia sama sekali tidaklah takut. Dia pun langsung menghunuskan pedang ke arah Qinan sembari berkata kalau dia akan menghapuskan semua orang yang tidak berguna di dunia ini. Sedangkan dia menerjang dengan pedangnya ke arah Qinan yang sedang berdiri begitu santai tetapi dengan satu gerakan saja membuat Fang Xing langsunglah terbental. Yang dimana pedangnya juga terbelah menjadi dua bagian. Gerakan yang begitu cepat membuat semua orang tidaklah bisa melihatnya. Ditambah pedang yang patah langsunglah menembus tangan milik dari Fang Xing dan dia pun langsunglah berteriak kesakitan. Sedangkan untuk semua murid ataupun penonton menjadi sangat kebingungan guys. Sebenarnya apa yang telah terjadi barusan? Karena mereka sama sekali tidaklah melihat serangan dari Qinan itu. Yang mereka lihat Qinan hanyalah berdiam diri tanpa adanya pergerakan sedikit pun. Yang bahkan ketua dari keluarga Fang maupun ketua keluarga Qin mereka tidak bisa melihat pergerakan Qinan. Semuanya pun menjadi bingung mengapa bisa untuk Fang Xing ini terluka parah. Dan di sana ketua keluarga Fang sungguhlah marah besar guys. Karena dia berani sekali untuk melakukan tindakan kekejaman kepada keluarga Fang. Padahal barusan dia juga mengucapkan kata-kata tersebut dan langsunglah dibalas oleh Qinan dengan kata-kata dari keluarga Fang sebelumnya. Kalau di dalam pertarungan, semua hal bisa saja terjadi ataupun hal-hal yang tidak terduga pastilah akan terjadi. Jadinya, Qinan meminta untuk jangan pernah salahkan dirinya karena pedang itu tidak mempunyai mata sama sekali. Selain itu juga, Qinan ternyata telah menyadari kalau salah satu utusan dari Sekte Xuanling mencoba memihak kepada keluarga Fang. Sembari berkata, semoga saja dua utusan dari Sekte Xuanling ini bisa menilai mana yang salah dan mana yang benar. Dan pastinya tidak akan memihak satu sama lain. Untuk pria utusan tersebut, benar saja dia terpancing amarahnya oleh Qinan karena dia benar-benar sangatlah berani untuk membuat tindakan kejam di dalam pertarungan ini. Dia pun langsunglah mengeluarkan tekanan spiritualnya yang membuat mereka di sana langsunglah ketar-ketir. Yang bahkan keluarga Fang terlihat tersenyum karena dia akan terbantu. Lantas itu semua pun langsunglah dijawab oleh Qinan. Bukankah sebelumnya dia pernah berkata orang yang lemah ataupun kalah dalam pertarungan itu pantas terluka? Dan bukankah pula dia ini tidak melanggar aturan dan itu sesuai dari ucapan dia sebelumnya?
Dan Kinan pun hanya mengikuti arahan darinya ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh utusan tersebut. Lalu Kinan pun langsunglah memberikan sebuah perbandingan jika pria utusan ini tidak suka dengan tindakannya. Bagaimana dengan tindakan sebelumnya, hal tersebut juga serupa. Jika dia menganggap kalau dirinya telah melanggar aturan, maka dia telah menyimpulkan kalau keluarga Fang dengan Sekte Xuanling mencoba untuk bekerja sama dalam membantai keluarga Qin. Ucapan dari Kinan yang begitu berani membuat Qin Tian sungguhlah khawatir guys, karena dia ini sedang berhadapan dengan Sekte Xuanling yang begitu kuat. Mendengar itu juga, pria utusan tersebut langsunglah tertawa keras sembari berkata kalau Kinan tidak perlu menasehati dirinya dan dia akan memberikan sedikit pelajaran kepada Kinan dengan cara menyerangnya. Akan tetapi utusan wanita tersebut langsunglah menghancurkan serangan dari utusan pria itu. Karena tindakannya ini sudah sangatlah terlihat kalau dia memihak kepada keluarga Fang. Gadis itu pun menyuruhnya untuk saksikan pertarungan saja karena mereka diutus untuk menilai pertandingan bukan untuk menghakimi seseorang. Alhasil, dia pun langsunglah terdiam, tetapi sayangnya untuk utusan pria satu ini malah menganggap kalau seniornya telah bekerja sama dengan keluarga Qin. Sedangkan untuk Kinan yang sudah berkumpul dengan keluarganya, Qin Tian meminta kepada Kinan untuk tidak terlalu memprovokasi para musuhnya itu, karena ini juga menyangkut keluarga Qinnya. Dan untuk pertandingan selanjutnya, akhirnya si Cangkong melawan keluarga Fang, yaitu Fang Huo. Tetapi di sini Cangkong akan bertindak lebih kejam daripada Kinan. Alhasil, Fang Huo ia mendapati serangan yang begitu telak, membuat dia harus keluar dari arena dengan keadaan terluka parah. Ketua keluarga Fang juga menjadi begitu sangat kesal karena murid-murid dari keluarganya itu haruslah terluka. Fang Rulong dia tidak terima dengan tindakan dari si Cangkong dan dia mengungkapkan akan membayarnya dengan 100 kali lipat. Lalu untuk pertandingan selanjutnya, Qin Yu akan melawan Fang Rulong. Namun yang pasti, di dalam pertarungan ini yang menang pasti adalah Fang Rulong guys. Qin Yu sudah tahu dan menyadari kalau pertarungan ini bukanlah masalah menang ataupun kalah. Tetapi mereka akan membuat semuanya itu menjadi terluka parah. Dan dia pun akhirnya mengaku kalah dalam pertandingan ini. Alhasil kompetisi untuk putaran pertama itu telah selesai. Dan mereka yang telah menang akan melanjutkan ke tahap kedua. Yang tak lain adalah si Kinan, Fang Rulong, si Cangkong, dan yang lainnya, yang berjumlah 5 orang. Dan peraturannya, mereka ini akan bertarung satu sama lain. Kinan akan melawan Cangkong, Cangkong juga akan melawan Fang Rulong, yang pada intinya semuanya akan bertemu atau mendapati kesempatan untuk bertarung. Dan mereka akan mendapatkan poin, dan poinnya paling tinggi, maka mereka akan memenangkan kompetisi dari tahap kedua ini. Selagi peraturan disebutkan, Fang Rulong dengan tidak begitu sopan, dia memotong pembicaraan dari panitia tersebut dengan berkata kepada Kinan kalau untuk babak pertama dia benar-benar sangat beruntung. Tetapi dia mengingatkan sebuah keberuntungan tidak akan terus berlanjut, dan dia yakin untuk tahap kedua dia sama sekali tidak akan beruntung jika bertemu dengan dirinya. Tetapi siapa sangka guys, ucapan untuk memprovokasi Kinan itu yang terpancing bukanlah Kinan, melainkan si Cangkong. Dan dia mengatakan mengapa dirinya ini terus-terusan mencoba untuk memancing keluarga Qin. Terlebih juga, dia tidak menganggap kalau si Cangkong berada di sini. Padahal sudah jelas kalau si Cangkong adalah orang yang paling jenius dan berbakat dari keluarga Qinnya. Tetapi sayangnya, Fang Rulong tidak menganggap seperti itu. Dia menganggap kalau si Cangkong adalah seorang badut yang sedang menari-nari di keluarga Qin. Mendengar itu membuat si Cangkong benar-benar sangatlah marah karena keluarga Qin benar-benar dihina olehnya. Lalu, sang utusan Sekte Xuanling meminta kepada mereka untuk diam terlebih dahulu. Karena sebelum pertandingan benar-benar dilanjutkan, mereka akan diperiksa tentang ranah kultivasinya. Yang pertama, si Cangkong memperlihatkan kalau dia ini berada di level 5. Hal tersebut membuat utusan menjadi begitu sangatlah bangga,
Jika disesuaikan dengan beberapa senjata spiritual, maka kemampuan dari si Cangkong akan bertambah pesat. Lalu untuk selanjutnya, yaitu Fang Rulong. Dan dia meminta kepada si Cangkong dan juga Kinan untuk melihatnya dengan jelas, perbedaan antara langit dan bumi. Dan dia pun memperlihatkan kalau dirinya ini berada di ranah jiwa bela diri di tingkatan ke-6. Tetapi berbeda dengan si Cangkong, jiwa bela dirinya adalah harimau, sedangkan untuk Fang Rulong benar-benar berbeda guys. Yakni dia adalah jiwa bela diri Palu Hautian di tingkatan ke-6. Atau sebut saja jiwa bela diri senjata di tingkat 6. Yang pasti, ranahnya pasti berbeda-beda guys. Walaupun tingkatannya sama, tetapi jenis kekuatannya tentu berbeda. Seperti Fang Rulong ini yang adalah Palu Hautian, dan juga si Cangkong adalah binatang harimau, sedangkan untuk Kinan sendiri yaitu berupa katana ataupun jiwa bela diri perang. Pengujian jiwa bela diri tersebut juga merupakan penutup dari episode 10 kali ini guys. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah si Kinan ini akan mengeluarkan roh bela dirinya yang adalah jiwa bela diri perang terkuatnya? Jika penasaran, maka tunggu saja kelanjutan ceritanya. Oke, karena ceritanya sudah selesai, maka Mimin di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.